Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah yang selalu menggenggam hati kita, yang memberi kekuatan di kala lemah, yang menenangkan jiwa di kala resah. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan sejati dalam menghadapi segala ujian hidup. Saudaraku, semoga engkau yang hadir di sini, di majelis ilmu virtual ini, senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu dikuatkan. Saudaraku, pernahkah engkau merasa sangat lelah? Lelah dengan pekerjaan, lelah dengan masalah keluarga, lelah dengan hati yang tak kunjung tenang? Pernahkah engkau merasa seperti berjuang sendirian, meski banyak orang di sekelilingmu? Kadang, engkau mungkin berpikir, kenapa hidupku penuh ujian? Kenapa doaku seolah tak kunjung dijawab? Tapi tahukah engkau, bisa jadi rasa lelah itu bukan tanda Allah meninggalkanmu, melainkan tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang engkau bayangkan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang begitu dekat dengan hati kita, rasa lelah dan janji kejutan dari Allah. Karena di balik setiap kepayahan, ada rahasia yang Allah titipkan. Di balik setiap rasa ingin menyerah, ada rencana yang Allah sedang susun dengan penuh kasih. Ceramah ini akan membawa kita menyelami 5 pelajaran penting, bagaimana seharusnya kita menyikapi lelah, bagaimana cara menata hati, dan bagaimana rasa lelah itu bisa berubah menjadi tanda cinta Allah, bukan bencana. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampai di sini kita telah memahami bahwa rasa lelah itu bukan sekadar beban. Ia adalah tanda bahwa hidup kita sedang ditempa, hati kita sedang diuji, dan jiwa kita sedang dipanggil untuk semakin dekat kepada Allah. Tapi tentu engkau bertanya dalam hati, bagaimana caranya melihat lelah bukan sebagai musibah, melainkan sebagai jalan menuju rahmat? Apa makna tersembunyi di balik rasa letih yang sering membuat kita ingin menyerah? Mari kita selami lebih dalam. Ada 5 pelajaran penting yang akan membuka mata hati kita. 5 rahasia yang bisa membuat kita memahami bahwa setiap rasa lelah sebenarnya membawa pesan cinta dari Allah. Dan bila kita mampu bersabar, ikhlas, serta percaya, maka lelah itu bisa berubah menjadi kejutan terindah yang Allah siapkan untuk kita. 1. Lelah itu bukan tanda kegagalan. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali ketika kita merasa lelah, hati ini langsung terbesit rasa putus asa. Kita berkata dalam hati, mungkin aku tidak mampu, mungkin aku gagal, mungkin usahaku sia-sia. Padahal sesungguhnya, lelah bukanlah tanda kegagalan. Justru lelah adalah tanda bahwa engkau sedang berjuang, engkau sedang melangkah, dan engkau masih berada di jalan kehidupan yang penuh arti. Bayangkan seorang petani di sawah. Dari pagi hingga sore, tubuhnya terbakar matahari, peluh bercucuran, punggungnya sakit karena membungkuk terlalu lama. Lelah? Ya, tentu. Tapi apakah ia gagal? Tidak. Justru lelah itulah bukti bahwa ia sedang menanam benih yang suatu saat akan tumbuh menjadi panen yang indah. Tanpa lelah itu, tidak akan ada hasil yang bisa dipetik. Begitu pula dengan kita. Ketika engkau merasa lelah dalam bekerja, dalam berjuang untuk keluarga, dalam berusaha memperbaiki hidupmu, itu bukan tanda engkau gagal. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang menanam. Dan setiap tetes keringat, setiap keletihan, adalah pupuk yang akan menyuburkan hasil dari jerih payahmu di masa depan. Saudaraku, orang yang tidak pernah lelah biasanya adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Ia duduk diam, tanpa usaha, tanpa perjuangan. Hidupnya memang terlihat tenang, tapi di dalamnya kosong. Sedangkan engkau yang lelah, engkau sedang menapaki jalan, engkau sedang menghadapi tantangan. Maka jangan samakan dirimu dengan mereka yang hanya berdiam diri. Lelahmu lebih mulia, karena ia tanda engkau bergerak. Pernahkah engkau melihat seorang ibu yang merawat anaknya sepanjang malam? Matanya sayu, tubuhnya letih, tapi ia tetap tersenyum ketika melihat buah hatinya tertidur lelap. Lelahnya bukan kegagalan. Justru lelah itu adalah bukti cintanya. Bukti bahwa ia berkorban demi orang yang ia sayangi. Begitu juga dengan kita. Lelah kita hari ini, mungkin untuk orang tua, untuk anak, untuk pasangan, atau bahkan untuk diri sendiri agar hidup menjadi lebih baik. Itu bukan kegagalan,
melainkan tanda cinta yang nyata. Saudaraku, kadang kita salah menilai diri sendiri. Ketika usaha kita belum membuahkan hasil, kita langsung menyebut diri kita gagal. Padahal, bisa jadi kita hanya sedang berada di tahap menanam, bukan menuai. Bagaimana mungkin kita berharap panen jika benih baru saja ditanam kemarin? Bagaimana mungkin kita menginginkan hasil instan? Padahal semua hal indah dalam hidup ini butuh proses panjang. Lelah adalah bagian dari proses itu. Sama seperti seorang murid yang belajar hingga larut malam. Ia lelah, kepalanya pening, matanya berat. Tapi kelak, ilmunya akan bermanfaat, cita-citanya akan tercapai. Lelahnya hari ini akan berubah menjadi senyum esok hari. Saudaraku, lelah juga bukan tanda Allah meninggalkanmu. Justru lelah adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Ia melihat setiap langkahmu, setiap usahamu, setiap tetesan keringatmu. Allah tidak butuh hasilmu, tapi Allah mencintai prosesmu. Dan lelah adalah bukti bahwa engkau sedang melewati proses itu dengan sungguh-sungguh. Maka jangan pernah malu dengan lelahmu. Jangan merasa lemah karena engkau letih. Jadikan lelah sebagai pengingat bahwa engkau masih punya tujuan, engkau masih diberi kesempatan untuk berjuang, dan engkau masih berada di jalan yang benar. Ingatlah saudaraku, kegagalan yang sejati bukanlah ketika engkau lelah. Kegagalan sejati adalah ketika engkau berhenti melangkah. Selama engkau masih mau berjalan, meski tertatih, meski lelah, maka engkau belum gagal. Engkau hanya sedang diuji, sedang ditempa, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih indah. Inilah pelajaran pertama, lelah itu bukan tanda kegagalan. Justru lelah adalah tanda engkau hidup, engkau berjuang, dan engkau sedang menapaki jalan menuju kejutan terindah dari Allah. 2. Lelah adalah jalan mendekat kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa justru di saat engkau paling lelah, engkau lebih sering mengingat Allah? Ketika tubuhmu tak lagi sanggup berdiri tegak, ketika hatimu tak lagi mampu menahan beban, di saat itulah engkau seringkali menengadah ke langit, berdoa dengan lirih, "Ya Allah, tolong aku." Inilah rahasia besar yang sering terlewatkan. Lelah itu bisa menjadi jalan mendekat kepada Allah. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan jauh di tengah panas terik. Ia haus, kehabisan tenaga, dan hampir saja menyerah. Namun justru karena lelah itulah ia mencari mata air. Begitu pula kita. Saat hidup terasa terlalu berat, kita akhirnya kembali kepada sumber kekuatan sejati, Allah. Tanpa lelah, mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tapi dengan lelah, Allah memanggil kita agar kembali. Saudaraku, ada kalanya Allah mengizinkan kita merasa lelah bukan untuk melemahkan, tapi untuk melembutkan hati kita. Saat segalanya terasa mudah, kita sering lalai. Kita jarang berdoa dengan sungguh-sungguh, jarang menangis dalam sujud, jarang merasa butuh pertolongan Allah. Namun ketika rasa lelah datang, hati kita luluh, jiwa kita pasrah, dan doa kita jadi lebih tulus. Lihatlah bagaimana air mata seorang hamba yang lelah. Ia berbeda dari air mata biasa. Air mata lelah karena dunia sering bercampur dengan rasa kecewa. Tapi air mata lelah yang dijalani dengan sabar akan berubah menjadi air mata yang mengetuk pintu langit. Karena tangisan itu lahir dari hati yang benar-benar merasa tak punya daya selain berharap pada Allah. Saudaraku, pernahkah engkau mengalami malam-malam panjang ketika semua orang tertidur, sementara engkau justru terjaga karena hati yang gelisah? Engkau menangis dalam sepi, engkau bercerita kepada Allah tentang semua lelahmu. Bukankah saat itu engkau merasakan ketenangan yang berbeda? Bukankah engkau merasakan seolah-olah Allah sedang begitu dekat, mendengarkan setiap kata yang engkau ucapkan? Itulah salah satu hadiah dari lelah. Ia memaksa kita untuk berhenti sejenak, menundukkan hati, dan kembali bersandar hanya kepada Allah. Tanpa rasa lelah, mungkin kita akan merasa kuat sendiri. Tapi dengan rasa lelah, kita sadar bahwa hanya Allah yang maha kuat. Saudaraku, jangan salahkan lelahmu. Justru syukurilah, karena ia bisa menjadi jalan menuju cinta Allah. Bukankah seorang anak kecil yang lelah berlari, akan berlari kembali ke pelukan ibunya?
Begitu pula kita. Lelah membuat kita kembali berlari ke pelukan Allah, mencari ketenangan dalam kasih sayang-Nya. Dan ketahuilah, doa yang lahir dari hati yang lelah sering lebih tulus daripada doa yang lahir dari hati yang gembira. Karena hati yang lelah benar-benar merasa butuh. Hati yang lelah benar-benar merasa kosong. Dan hanya Allah yang bisa mengisinya. Maka saudaraku, jika engkau merasa lelah hari ini, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kutukan. Jadikanlah ia sebagai undangan. Undangan dari Allah agar engkau kembali mendekat, kembali bersujud, kembali merasakan bahwa engkau hanyalah hamba yang lemah di hadapannya. Inilah pelajaran kedua, lelah adalah jalan mendekat kepada Allah. Semakin engkau lelah, semakin engkau berserah. Semakin engkau letih, semakin engkau merasa butuh. Dan semakin engkau butuh, semakin Allah hadir di dekatmu. 3. Lelah mengajarkan ikhlas. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah berbuat banyak kebaikan, sudah membantu orang lain dengan sepenuh hati, sudah bekerja keras demi keluarga, tapi apa yang engkau terima? Tidak semua orang tahu, tidak semua orang menghargai, bahkan ada yang membalas dengan cemooh. Di saat seperti itu, lelah terasa begitu menyesakan. Namun, justru di sanalah letak rahasia yang Allah titipkan. Rasa lelah itu mengajarkan kita satu hal penting, ikhlas. Ikhlas itu bukan hal mudah. Secara lisan, kita sering mengatakan, aku ikhlas. Tapi hati kita masih berharap balasan dari manusia. Kita ingin dipuji, kita ingin dihargai, kita ingin diperhatikan. Dan ketika tidak mendapatkannya, kita kecewa. Disinilah rasa lelah hadir. Bukan karena perbuatan baiknya, melainkan karena hati kita masih mengharap pada sesama manusia. Saudaraku, lelah yang engkau rasakan ketika kebaikanmu tidak dihargai adalah sekolah kehidupan. Allah sedang mengajarkanmu bahwa engkau tidak perlu berharap kepada manusia. Karena sejatinya, engkau berbuat bukan untuk mereka, tapi untuk Allah. Bayangkan seorang guru yang mengajar murid-muridnya dengan penuh kesabaran. Tidak semua murid menghargai. Ada yang nakal, ada yang acuh. Guru itu tentu lelah. Tapi jika ia ikhlas, ia akan sadar bahwa ilmunya bukan sekadar untuk murid, tapi untuk Allah yang mencatat setiap pengorbanannya. Atau seorang ibu rumah tangga yang setiap hari memasak, membersihkan rumah, menjaga anak. Seringkali tak ada yang mengucapkan terima kasih. Ia lelah, tapi bila hatinya ikhlas, ia tahu bahwa semua itu bukan sia-sia. Allah melihat, Allah mencatat, dan Allah yang akan membalas dengan pahala dan rahmat-Nya. Saudaraku, ikhlas itu lahir dari hati yang mau menerima kenyataan bahwa semua yang kita lakukan hanyalah untuk Allah. Rasa lelah membantu kita menyadari bahwa dunia ini fana. Manusia sering lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Ia selalu melihat. Sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan. Lelah juga mengikis kesombongan. Kadang tanpa sadar, kita merasa hebat karena telah berbuat banyak. Kita ingin orang lain tahu. Kita ingin nama kita disebut. Tapi ketika lelah datang tanpa apresiasi, hati kita tersadar. Mengapa aku harus berharap kepada manusia? Bukankah Allah yang memberi kekuatan kepadaku untuk berbuat? Bukankah Dia yang seharusnya menjadi tujuan? Dari sinilah ikhlas tumbuh. Saudaraku, ikhlas itu seperti udara. Ia tidak terlihat, tapi sangat dibutuhkan. Dan seringkali, justru rasa lelah menjadi pintu agar ikhlas bisa hadir dalam hati. Karena lelah memaksa kita menata ulang niat. Untuk siapa aku melakukan semua ini? Untuk siapa aku menanggung semua keletihan ini? Bila jawabannya untuk Allah, maka hatimu akan tenang meski tubuhmu lelah. Cobalah engkau ingat, berapa banyak amal yang pernah engkau lakukan? Mungkin menolong orang, mungkin bersedekah, mungkin bekerja keras. Ada yang dihargai, ada yang tidak. Tapi bukankah semua itu akan tetap berarti bila kita niatkan untuk Allah? Inilah hikmah lelah. Ia mengajarkan bahwa hanya Allah tujuan kita, bukan manusia. Dan ketika ikhlas itu tumbuh, lelah pun terasa ringan. Karena engkau tidak lagi menunggu ucapan terima kasih, tidak lagi menuntut balasan, tidak lagi mengharapkan pujian.
Engkau hanya berharap Allah ridha. Itulah kenikmatan ikhlas. Hati bebas dari kecewa, jiwa tenang meski dunia tak mengerti. Saudaraku, jangan takut dengan rasa lelah. Jadikanlah ia guru yang mengajarkanmu ikhlas. Setiap kali engkau merasa letih tapi tak dihargai, katakan dalam hati, aku melakukan ini bukan untuk mereka, tapi untuk MU ya Allah. Dengan begitu, lelahmu berubah jadi ibadah, dan hatimu belajar ikhlas sedikit demi sedikit. Inilah pelajaran ketiga, lelah mengajarkan ikhlas. Ia mungkin perih, tapi dari perih itulah lahir ketulusan. Ia mungkin membuatmu menangis, tapi dari tangisan itulah lahir doa yang paling jujur. Dan dari lelah yang dijalani dengan ikhlas, lahirlah kekuatan yang Allah lipat gandakan. 4. Di balik lelah ada pertumbuhan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau memperhatikan bagaimana seorang atlet berlatih? Ia berlari berkali-kali, ototnya kaku, tubuhnya sakit, keringatnya bercucuran. Setiap hari ia merasa lelah, bahkan kadang ingin berhenti. Tetapi justru dari lelah itulah tubuhnya semakin kuat, napasnya semakin panjang, dan kemampuannya semakin terasa. Tanpa lelah, tidak ada pertumbuhan. Begitulah pula dengan kehidupan kita. Rasa lelah yang Allah hadirkan bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menumbuhkanmu. Di balik setiap lelah, ada pelajaran, ada kedewasaan, ada kekuatan baru yang engkau dapatkan. Saudaraku, mari kita bayangkan seorang pohon muda. Ketika angin sepau-sepau bertiup, ia mungkin goyah, daunnya berguguran. Tapi ketika badai besar datang, ia dipaksa untuk menguatkan akarnya lebih dalam ke tanah. Semakin sering badai datang, semakin kokoh pohon itu tumbuh. Begitu pula jiwa kita. Lelah yang engkau alami adalah badai yang membuat akarmu semakin dalam. Ia memaksa hatimu untuk lebih kuat, pikiranmu untuk lebih bijak, dan imanmu untuk semakin teguh. Kadang kita tidak menyadari pertumbuhan itu. Saat engkau lelah mengurus keluarga, engkau belajar tentang kesabaran. Saat engkau lelah bekerja keras, engkau belajar tentang tanggung jawab. Saat engkau lelah menghadapi cobaan hidup, engkau belajar tentang keteguhan hati. Semua itu adalah bentuk pertumbuhan yang Allah hadiahkan kepadamu. Saudaraku, rasa lelah sering membuat kita ingin menyerah. Tetapi bila engkau mampu bersabar, engkau akan melihat bahwa setiap lelah membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik. Lihatlah seorang pelajar yang berjam-jam belajar, hingga matanya mengantuk. Hari itu ia merasa tersiksa, tapi kelak, ilmunya menjadikan ia orang yang bermanfaat. Lelahnya hari itu menjadi bekal pertumbuhannya. Ada pula kisah seorang ayah yang bekerja siang malam demi keluarga. Ia letih, tubuhnya lemah, bahkan kadang sakit. Tapi lelahnya membuatnya tumbuh menjadi sosok yang tegar, menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi pilar bagi keluarganya. Dari lelah itu lahir kedewasaan. Lahir jiwa besar yang tidak mudah goyah. Saudaraku, mungkin hari ini engkau sedang merasa berat, merasa hidup penuh beban. Tapi percayalah, setiap kali engkau melewati lelah dengan sabar, Allah sedang menumbuhkan sesuatu dalam dirimu. Bisa jadi engkau tumbuh menjadi lebih penyabar, lebih ikhlas, lebih tegar. Pertumbuhan ini tidak selalu terlihat sekarang, tapi kelak engkau akan tersenyum ketika menyadari betapa jauh dirimu sudah berubah. Tanpa lelah, kita tidak pernah belajar arti perjuangan. Tanpa lelah, kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya bangkit setelah jatuh. Tanpa lelah, hidup kita akan datar, tak ada peningkatan, tak ada makna. Justru lelah membuat kita berkembang, seperti besi yang ditempa dengan api hingga menjadi pedang yang kuat. Saudaraku, ingatlah bahwa rasa lelahmu bukanlah hukuman. Ia adalah proses. Sama seperti seorang bayi yang berusaha belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, tubuhnya sakit. Tapi dengan itu ia belajar berdiri, melangkah, hingga akhirnya berlari. Begitu pula kita. Setiap lelah adalah bagian dari proses tumbuh menjadi hamba yang lebih kuat di hadapan Allah. Maka jangan pernah benci pada rasa lelah. Jangan engkau kira lelah itu sia-sia. Lelah adalah tanda bahwa engkau sedang ditempa. Dan setiap tempaan pasti membuatmu semakin dewasa,
semakin tangguh, semakin siap menghadapi perjalanan hidup yang panjang. Inilah pelajaran keempat. Di balik lelah ada pertumbuhan. Engkau mungkin tidak menyadarinya hari ini, tapi suatu saat nanti engkau akan melihat bahwa rasa lelahmu telah menjadikanmu jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Allah. 5. Lelah itu tanda Allah sedang menyiapkan kejutan. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah pelajaran yang seringkali luput kita sadari. Rasa lelah bukan akhir dari segalanya. Justru ia bisa menjadi pertanda bahwa Allah sedang menyiapkan kejutan terindah untukmu. Coba kita renungkan kehidupan seorang ibu yang sedang mengandung. 9 bulan ia menanggung perih. Tubuhnya letih, langkahnya berat. Setiap hari ia merasakan lelah yang tak terbayangkan. Namun apa yang terjadi ketika ia mendengar tangisan pertama bayinya? Semua lelah itu seakan terbayar lunas. Ia tersenyum, hatinya penuh bahagia. Begitulah cara Allah membalas lelah seorang hamba, bukan dengan sia-sia, melainkan dengan hadiah yang jauh lebih indah daripada apa yang ia bayangkan. Saudaraku, seringkali kita menganggap lelah sebagai tanda kegagalan. Kita merasa doa-doa tak terkabul, usaha tak berbuah hasil, perjuangan hanya menghasilkan rasa letih. Tapi percayalah, bisa jadi di balik lelah itu, Allah sedang menyusun sebuah rencana yang belum engkau lihat. Seperti malam yang gelap sebelum terbitnya fajar, begitu pula lelah adalah tanda bahwa cahaya kemenangan sedang mendekat. Bayangkan seorang pemuda yang berjuang membangun usaha kecil. Tahun pertama ia bangkrut, tahun kedua usahanya kembali sepi, tahun ketiga pun masih belum berhasil. Ia lelah, hampir menyerah, tapi ia tetap bersabar, tetap berusaha. Hingga suatu hari, usahanya mulai dikenal, pintu rezeki terbuka, dan hidupnya berubah. Semua lelah bertahun-tahun itu ternyata hanyalah persiapan untuk kejutan besar dari Allah. Saudaraku, Allah tidak pernah menyiakan setiap keringatmu, setiap air matamu, setiap letih yang engkau rasakan. Semua dicatat, semua dihitung, dan semua akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang balasan itu datang dalam bentuk rezeki, kadang dalam bentuk kebahagiaan, kadang dalam bentuk ketenangan hati. Yang pasti, tidak ada satupun lelah yang hilang tanpa arti. Bahkan bisa jadi, kejutan yang Allah siapkan bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Lelahmu mungkin tidak terbayar dengan harta di dunia, tapi ia bisa menjadi tabungan pahala yang kelak akan engkau panen di kehidupan abadi. Bukankah itu kejutan yang jauh lebih indah? Saudaraku, janganlah buru-buru mengeluh ketika lelah datang. Mungkin Allah sedang berkata kepadamu, bersabarlah sebentar lagi, aku sedang menyiapkan sesuatu yang akan membuatmu tersenyum lebih lebar daripada tangismu hari ini. Kejutan Allah itu tidak selalu datang sesuai waktu yang kita harapkan, tapi selalu datang pada waktu yang paling tepat. Lihatlah bagaimana seorang pelajar yang belajar hingga larut malam. Hari itu ia lelah, kepalanya pusing, matanya berat. Tapi ketika hasil ujian diumumkan dan ia lulus dengan nilai yang baik, semua lelahnya berubah menjadi kebahagiaan. Atau seorang ayah yang bekerja keras siang malam, tubuhnya lelah, tenaganya terkuras. Namun ketika ia melihat anak-anaknya tumbuh sehat, berpendidikan, dan bahagia, semua lelah itu berubah menjadi senyum penuh rasa syukur. Inilah yang sering kita lupakan, bahwa lelah hanyalah pintu menuju kejutan. Tanpa lelah, kita tidak akan pernah tahu nikmatnya hasil. Tanpa lelah, kita tidak akan pernah merasakan manisnya kemenangan. Lelah adalah tanda Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah, lebih indah daripada yang kita minta, lebih indah daripada yang kita bayangkan. Maka saudaraku, jangan menyerah. Jangan biarkan lelah membuatmu berhenti. Teruslah melangkah, meski perlahan. Karena bisa jadi, hanya tinggal satu langkah lagi sebelum engkau bertemu dengan kejutan besar dari Allah. Inilah pelajaran kelima. Lelah itu tanda Allah sedang menyiapkan kejutan. Kejutan yang kadang tertunda, tapi selalu tiba pada waktu yang tepat. Kejutan yang kadang sederhana, tapi terasa begitu membahagiakan. Dan kejutan yang kadang tak terlihat di dunia, tapi akan abadi di akhirat. Ya Allah, kuatkan hati kami ketika kami lelah. Ya Allah, jadikan setiap tetes keringat dan air mata kami sebagai jalan menuju rahmat-Mu. Ya Allah,
Balaslah setiap lelah kami dengan kejutan-kejutan indah yang Engkau janjikan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jangan pernah takut dengan lelah. Jangan menganggapnya sebagai akhir. Justru lelah adalah tanda engkau masih berjuang, tanda engkau masih hidup, dan tanda Allah masih memperhatikanmu. Ingatlah, lelah hari ini bisa jadi adalah senyum besok hari. Lelah hari ini bisa jadi adalah kemenangan esok. Dan lelah hari ini bisa jadi adalah pintu kejutan indah dari Allah, yang lebih besar dari apapun yang engkau bayangkan. Semoga Allah menjaga hati kita, menenangkan jiwa kita, dan mengganti setiap lelah kita dengan rahmat-Nya yang tiada batas. Saudaraku, tuliskan di kolom komentar, apa lelah terbesar yang pernah engkau rasakan, dan bagaimana engkau menghadapinya. Siapa tahu kisahmu bisa menguatkan hati saudara kita yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita selalu bersama dalam majelis ilmu virtual ini, saling menguatkan, saling menenangkan, dan saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.